Salam. Enggak benar. Ya, dia habis kan. Iya. Enggak, saya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wa sahabati wa tabi'in wa khususan ila sahabat Al-Jalani Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cuy kok. Aku lagi potong. Abdul Dikri fa'alakan lahu la ilaha illallah 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 la ilaha illallah. Lama banget. Ya Allah, itu aku tadi di rumah cuci piring, bersih-bersih. Alah, alasan biasa mesti kebiasaan cewek lama itu. Yo, kalau cewek kan mesti lama. Iya, Pak. Kamu mau kemana tuh? Main ke tempat Uli sama Rijal yuk. Oh. Mumpung libur. Oh iya, ayo aku juga mau ke sana. Mau ke sana juga? Iya. Ayo sekalian. Mumpung aku nganggur juga nih. Iya. Wes, Wes. aneh. Ini kayaknya banyak yang kesini anak-anak ini. Ada acara kali. Iya, ada acara kali ini. Ayo. Sekalian ikut mungkin. Makan. Makan tetap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada acara. Kali aja bisa ikut. Keluar tapi rame. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Loh, Corona. Silakan duduk dulu. hah? Kamu dulu yang nanya, habis dari mana? Kenapa kok kesini? Kemana aku kenal bawahmu toh? Iya, aku nggak kamu Rijal. Aku kayak gitu. Tak maksudnya, dari mana? Wes mulai. Mesian. Wes. Dari mana Mas Agil? Ini dari kos-kosan. Dari kos-kosan. Ini buka nggak apa-apa? Enggak apa-apa, buka aja. Oh no, Buka aja. Dari kos-kosan. Apa sih? Iya. Mumpung libur, Liburan. ya kan? Kok pas ketemuan nih, nunggu ini lama banget nih ditunggu. Ya, kangen juga belum ketemu kan? Iya, mungkin Maksudnya biasa. 15 menit Lama. Iya. Tapi kebetulan sama-sama pengen kesini ya, Pak. Oh, Ya sekalian lah. Bertamu. ya main-main sini lah gitu, punya teman-teman. Mumpung libur ya. Mumpung libur. Ya ini diminum, silakan. Oh iya, Iya, haus. iya. Haus. Makasih loh. Iya. Muncrat kabeh. Iya, dia. Ayo dong. Dari minum. Baca. Masuk rokok. Ada acara apa? Iya. Kok rame, Mas? Kenapa kok rame? Oh ya ini ada tahlilan biasa rutinan. Oh ini tahlilan rutin. Tahlilan. Di rumah kita enggak Nggak ada. biasa tahlilan. Biasanya kalau kata teman saya tahlilan itu bukannya yang kalau ada orang meninggal itu yang sampai 2 hari itu deh. Iya, ya itu termasuk udah jadi adat gitu.
Jadi ada. Jadi ada. Ada di daerah sini. Ya ada. Ya maklum sih. Soalnya kami kan dari luar Jawa. Berarti nggak ada di sana. Iya. Maksudnya sana kayak nganggap tahlilan tuh gimana? Enggak sih, gimana ya? Kami kan dari luar Jawa. Di tempat kami tuh enggak ada tahlilan. Saya emang tahlilan sendiri itu saya juga belum paham kok bisa ada 1 hari, terus 3 hari, 7 hari, 40 hari. Oh, ya itu tuh ya udah turun temurun sih. Jadi ya apa bingung aku ngomong. Pitakonmu apa? Pitakonmu? Hah? Pitakonmu. Iya. Kenapa apa tahlilan di orang meninggal itu ada 1 hari, 7 hari, Ya. nanti 40 hari terus sampai 100 hari gitu loh. Itu tuh udah menjadi apa ya? Ya udah diajarkan sama yai dulu gitu untuk melaksanakannya. Ya kita kan manut saja kan sebagai ya orang beragama, kita juga ya punya guru gitu. Kita ya menjalani apa yang sudah dulu itu dilakukan, terus kami anggap baik ya kami lakukan. Itu kalau tahlilan tuh ngapain aja sih? Ya baca ayat Al-Quran gitu, Al-Quran, terus kemudian ya ada ya intinya kebanyakan ayat Al-Quran lah. Di situ tuh ya niatnya itu ya kan kalau kita baca Al-Quran nanti pahalanya kita niatkan, misal ada orang meninggal gitu kan, ada orang meninggal kita niatkan nanti pahalanya buat orang yang meninggal kayak gitu. Jadi intinya mendoakan. Ya mendoakan. Tapi memang ada dalilnya buat itu. Oh, untuk masalah dalil tuh nggak tahu. Jangan nanya terlalu keras lu. Bella ini tahu Pertanyaannya agak deh. Enggak itu kalau dalil enggak Ibran ya. Oh, untuk masalah dalil itu ya bukan dalil sih. Apa? Kan kayak kata tahlilan juga tuh kan berasal dari halala yuhalilu tahlilan. Itu yang maknanya tuh ya membaca la ilaha illallah gitu. Nah, terus kami kan mengambil kesimpulan bahwasanya kan membaca la ilaha illallah kan apa salahnya? Tur itu juga tuh mempunyai pahala buat kita gitu kan. Tapi kan kalau mendoakan tuh kan ini saya dengar aja ya Mas dari teman-teman saya. Kan kalau mendoakan orang yang sudah meninggal ataupun orang yang sudah meninggal tuh ya kan malah menyusahkan tuan rumah. Itu sih pandangan saya ya. Soalnya kan sebagaimana yang saya tahu tuh kalau tahlilan 1 hari, terus 3 hari sampai 7 hari itu kan biasanya ngasih makan. Kalau menurut saya tuh ngasih makan. Terus kadang kalau pas 3 hari sama 7 hari itu dikasih apa namanya jajan gitu, dikasih jajan. Nah, jadi saya pikir tuh apa ya, dengan menyelenggarakan tahlilan itu bukannya malah menyusahkan tuan rumah. Soalnya kan kalau mendoakan tuh kan nggak harus pakai tahlilan. Bisa kita bisa dari rumah masing-masing kan Iya. bisa gitu. Maksudnya bukan pakai tahlilan gitu. Iya kan nggak Iya. harus tahlilan. Ya itu benar, tapi kan untuk masalah tadi memberatkan tuan rumah itu tuh kebetulan di sini kami itu kan masyarakat di sini itu ya semuanya itu adat rutinitas ketika ada orang meninggal itu ya pasti ada tahlilan 7 hari, entah sampai 7 hari, kemudian 40, 100, 1000 gitu kan. Iya. Nah, di sini pihak desa sini itu membantu. Jadi tidak memberatkan untuk masalah mengasih makanan dan kebanyakan masyarakat sini itu mengenai tahlilan atau mendoakan saling membantu sama lain. Jadi ya ikhlas begitu, tidak harus melulu ketika orang misal ada orang meninggal kita tahlilan di rumahnya itu tidak harus memberi makanan itu enggak. Jadi ya ikhlas itu ya kesadaran diri masing-masing kalau di sini begitu. Enggak sih Mas, gini loh. Gimana ya? Kalau menurut saya masih janggal gitu. Saya masih ada yang saya merasa masih ada yang belum bisa terjawab dari jawaban Mas. Ya, mungkin apa yang masih janggal? Iya soalnya kan terus untuk mendoakan juga ya. Terus saya juga dengar tuh
apa ya, tahlilan itu kan mendoakan bersama-sama yang sudah meninggal, atau kalau enggak ada yang tahlilan itu rutinan. Nah, kalau yang tahlilan rutinan tuh maksud tujuannya apa, Mas? Ya sama aja. Ya kita tahlilan itu ya satu kita berdoa gitu kan. Ya sebelum tahlil itu kita nanti ada hadroh. Ya kita tuh ya menyebut orang yang sudah meninggal kepada kita gitu. Nah, nanti ya niat kita ya kembali lagi pahala yang bacaan Quran di dalam tahlil itu kita tunjukkan ke orang yang meninggal. Ya Kanjeng Nabi, Syaikhul Qadir semua dengan berharap ya kita mendoakan Kanjeng Nabi. Kan Kanjeng Nabi itu kan apa namanya ya, orang yang mulia gitu, orang yang maksum, yang tidak memiliki dosa gitu. Dan ketika kita mendoakan, nanti kita berharap doa yang kita doakan kepada Kanjeng Nabi itu kembali ke diri kita. Jadi kita berharap ya kita mendapat syafaatnya nanti begitu. Ya banyak yang manfaat dari itu menurut kita. Tapi gini Mas, kan kita kan nggak tahu ya, maksud tiap orang itu kan beda-beda, beda-beda. Apalagi kalau udah tahlilan itu kan kayak forum gitu kan, banyak kan orang-orang. Nah, kan kita nggak tahu, kita nggak bisa menilai itu orang itu punya maksud lain. Siapa tahu kan mereka berdoanya karena lain, karena mungkin yang meninggal kalau kiai atau apa ya, orang yang masyhur lah ya, orang yang masyhur ketika beliau meninggal, terus ada jamaah yang karena beliau terkenal, terus doa-doanya sering apa ya, orang-orang sering minta doa sama beliau, terus akhirnya ketika beliau meninggal mereka punya maksud lain, biar kaya atau biar dipermudah urusannya, tapi mintanya ke lain. Kan kita nggak tahu kalau udah forum. Kalau sendiri-sendiri kan udah kembali ke ini kan, nggak ngajak-ngajak gitu. Jadi kembali ke individu masing-masing. Ketika dia bermasalah, dia kembali ke apa ya, masalahnya sendiri. Tapi kalau udah forum kan, yang mengadakan bisa jadi itu Mas. Ya itu gimana Mas? Ya gimana ya Mas? Ya kami itu cuma ya mengikuti dari orang-orang terdahulu, dari kiai kami, guru-guru kami untuk ya ketika kami pandang baik ya kami lakukan gitu. Ya, untuk selebihnya ya kita serahkan lagi ke yang di atas gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ke Pak Yai. Tunggu Mas, ada Pak Yai. Ya, silakan Kak. Monggo Pak Yai. Oke, silakan duduk. Monggo. Mbak. Ini Pak Yai. Enggak ini Pak, yang tadi tanya soal tahlilan. Gimana tadi Mas? Mungkin bisa dijelaskan. Temennya Rizal, apa sebenarnya Rizal? Ini Pak, temannya Rizal. Teman kuliah. Iya teman Iya. kuliah. Apa? Kuliah. Kebetulan kami lagi libur. Terus lagi main-main, ternyata pengen kok main, rame. main kok. Tadi baru nyampe, ramai banyak sandal di depan. Nih, jadi saya kan nanya-nanya gitu. Terus ternyata ada itu apa, tahlilan. Alhamdulillah. Oh iya Pak, tadi mengenai tahlilan teman saya tadi Ya. kan nanya-nanya gitu kan, saya maksudnya orang awam juga belum ya tahu jawabannya gitu. Tadi ada pertanyaan yang mungkin belum bisa saya jawab, itu mungkin Pak Yai bisa bantu jawab, bisa meluruskan. Mungkin apa Mas tadi Mas? Mas itu. Ya gini Mas, gini mohon maaf Bapak, saya kenal Mas ya. Tadi gini, kami kan asalnya dari luar Jawa. Ya. Di tempat kami itu nggak biasa ada tahlilan itu, di sana nggak ada. Nah, tapi kan karena kami sudah lama di sini kan kuliah, nah dengar-dengar dari teman itu katanya kalau Ke orang yang sudah mati, orang yang masih hidup itu bisa nyampe ke orang yang sudah mati begitu. ya. Terus ini tadi masih satu ini. Iya, silakan. Tadi saya nanya sama Mas Rizal. Ini Pak Yadi, jadi kan kalau tahlilan itu kan
pasti kan orang kumpul-kumpul, Ya. orang banyak yang datang. Nah, apa enggak misalkan ya, yang wafat itu kiai, orang yang masyhur lah Ya. di desa ini. Ya. Nah, beliau itu sering didatengin orang untuk meminta doa, berdoa bersama maksudnya. Nah, Ya. takutnya itu kan ketika berkumpul nanti ada yang salah niat, salah satu jamaah tahlilan kan kumpulan nih, kan kita nggak tahu Ya. niat tiap orang. Siapa tahu nanti ada yang wah biar kerjanya lancar, biar uangnya lancar. Padahal kan tadi kan sudah dijelaskan sama Pak Yai sama Masnya juga kalau mendoakannya itu mendoakan orang yang meninggal, di samping itu juga untuk diri kita sendiri maksudnya. Jadi sama-sama untuk kebaikan bersama. Nah, kalau ada yang salah niat itu gimana? Apa kan kita nggak tahu, nggak bisa melihat juga. Iya, makanya itu yang dijadikan dari sebelah itu supaya kita itu tidak melakukan hal seperti itu. Kita kan tidak tahu isi hati orang lain kan juga tahu niatnya, kita kan juga tidak tahu. Mereka ke makam niatnya bagaimana, yang satu niatnya ke makam bagaimana, sholat ke situ ke situ bagaimana, kita kan tidak tahu. Nah, makanya dari itu seperti yang dikatakan oleh saya Muhammad Alawi Al-Maliki, kalau kita melihat hal seperti itu, kita itu melihatnya jangan dari jauh. Kita harus mendekati mereka. Bagaimana kita bertanya-tanya kepada mereka gimana. Soalnya begini, kalau kita cuma bisa melihat dari jauh itu sangat bahaya sekali, Mas. Misal seperti kita pergi ziarah ke makam ya, kita di situ begini. Seakan-akan kalau dilihat dari jauh, berarti kita kan minta pada makam. Kan begitu. Padahal kita mendoakan yang sudah meninggal itu. Nah, jadi mau nggak mau, ya kita itu harus melihat langsung, harus terjun langsung, supaya kita itu tahu. Tadi dari Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, dia mengatakan begitu. Oke, baik. Terima kasih jawabannya. Itu buat Mas juga itu sudah mewakili. Bagi kami itu sudah menjawab sih. Jadi pada intinya memang tidak bermasalah, nggak ada masalah. Terus ketika itu entah itu 1 hari atau 7 hari, tadi kan sama Masnya juga disampaikan, saya kira itu kan semua tuh tuan rumah yang nanggung ketika ada tahlilan kok sampai 7 hari. Ternyata kata Masnya dibantu sama kami sebagai orang luar Jawa kan jadi nggak tahu kan, tapi setelah kami tahu, oh jadi ya kami tahu lah, jadi kami bisa mengerti. Ya, satu lagi ini guru kami itu, beliau pernah mengatakan pada kami begini, beliau kan ini termasuk 7 dari pendiri NU. Beliau mengatakan begini, 7 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, memang itu semua itu dianjurkan NU yang mengajarkan. Nah, cuma Mbah Hasyim sendiri itu, kalau kamu memang tidak terlalu menyukai hal seperti itu, jangan ambil pas 7 hari nanti, tidak apa-apa gitu. Jangan anggap harus pas 7 hari itu, jangan. Ya boleh pas hari ke-9 nggak apa-apa, hari ke-5 nggak apa-apa. Yang penting hati kita itu mantap. Gitu, nggak usah. Iya Pak, ya terima kasih banyak. Jadi kami sebagai orang luar Jawa ya, jadi tambah ilmu lah. Dan juga kan Nggak ada yang mau ditanya. itu kan seperti Hasyim Asy'ari, Kiai Cimak, beliau waktu ke Makkah kan juga ini, itu berdua juga tempat sama-sama pergi juga ke Kiai Mahfud Termas sama Kiai Syekh Khotib Minangkabau itu dua itu beliau sampai ngaji di sana ngaji. Ya mungkin Pak Yai sama Mas Ijal Iya. kami mau lanjut perjalanan. Ya kok buru-buru banget mau kemana Mas Agil baru ketemu? Ya kan kita kan niatnya memang kita mau main ya, mau silaturahmi. Oh, iya. Mau libur kan. Ini mau ke rumahnya Mas Abdul. Oh, Mas Abdul. Iya. Salam sama Mas Abdul ya. Iya. Udah lama gak ketemu ya? Iya, sama aja udah lama. Iya. Ini kapan-kapan kita bareng lah. Oh iya. Gila Yai, terima kasih banyak ilmunya. Nanti kalau ada kesempatan lagi yang main sini lagi gitu,
Ya Mas. Boleh kalau misal kami ikut tahlilan boleh. Oh boleh banget malah. Nggak Boleh. apa-apa. Ya kan kita juga pengen tahu kan Iya. apa kegiatan Ya, tahlilan. silakan Mas. Ya baik, kami pulang dulu. Mau langsung? Langsung. Ya, moga-moga. Moga. Hati-hati ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan moral yang bisa diambil dalam video ini adalah bahwa agama itu adalah mudah dan praktis. Sikap keberagamaan kita yang menentukan bagaimana sikap kita terhadap orang lain. Kita tidak perlu mempersulit agama, karena agama pada dasarnya adalah yang mudah dikerjakan, yang mudah dilakukan dari hal aktivitas keberagamaan ataupun yang aktivitas sosial. Perbedaan antara satu dan yang lainnya itu sudah menjadi budaya dari dahulu kala, dan bahkan Allah pun menciptakan perbedaan, sama halnya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Tidak perlu dipermasalahkan bagaimana perbedaan itu terjadi. Yang perlu kita sikapi adalah bagaimana kita menyikapi perbedaan itu agar tercipta sebuah kekuatan. Kekuatan di situ adalah kekuatan dalam kita memeluk satu agama tanpa memandang perbedaan yang ada. Contoh, semua mazhab adalah benar. Kita tidak perlu menyalahkan satu dan yang lainnya, karena menyalahkan bukan suatu jalan, tapi kita introspeksi diri saja bagaimana kita menyikapi perbedaan itu sendiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.